Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali beribadah online. Mari sebelum kita mulai beribadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dan untuk janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur pagi ini Tuhan kami boleh kembali beribadah online. Terima kasih meskipun masih beribadah online. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa beribadah. Tuhan ampuni segala dosa kami. Biar darah-Mu melayakkan setiap kami. Dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Menjamah setiap kami. Memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan biar pujian dan penyembahan keluar dari hati kami Tuhan. Menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin.
bersorak sebab kemenangan sudah diberikan pada kita. Percayalah, takdir kita adalah lebih dari pemenang sebab Dia sudah bangkit. Haleluya. Kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah sebab musuh sudah dikalahkan. Umat-Nya dibebaskan. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari lagi, sekali lagi dari awal. Ya Tuhan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sorakan Allah bangkit. Allah bangkit. Haleluya. Bersoraklah, Hei, Allah bangkit, bernyanyilah bernyanyi. sebab musuh sudah dikalahkan. Musuh dikalahkan, kita dibebaskan. Bebaskan, Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan olehnya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab karena kuasa salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena kuasa salib-Mu Tuhan kami menerima kemenangan. Karena kuasa salib-Mu Tuhan kami sudah disembuhkan, dimerdekakan, diberkati, dipilih, diampuni, dicintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu jatuh di tanah yang baik, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami dan hamba-Mu teristimewa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendapat Tuhan pesan yang daripada-Mu Tuhan. Biar setiap kami pagi ini dikuatkan kembali dengan firman-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami memiliki telinga yang mendengarkan suara firman-Mu. Dan berikan setiap kami ketaatan dan kesetiaan untuk melakukannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali dalam ibadah kita dan tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita akan kembali datang kepada Tuhan untuk berdoa memohon berkat-Nya. Ya Bapa yang kami cinta, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu begitu luar biasa, akan meluruskan kami, akan membersihkan kami, dan membawa kami lebih mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu dan kami semua. Kami sambut dengan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya sampaikan berkaitan dengan Paskah. Karena minggu-minggu ini kita mempersiapkan diri untuk memperingati hari Paskah yang akan jatuh di awal bulan April. Hanya tinggal beberapa minggu saja. Sebab itu saya ingin membawa iman kita, pikiran kita, hati kita untuk tertuju kepada sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita, yaitu tentang korbannya, penebusannya yang kita kenal dengan Paskah. Baik, firman Tuhan saya landaskan dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 hingga 13 dan temanya adalah Paskah di dalam perjanjian lama. Nah, nanti kita akan tahu mengapa saya mengangkat Paskah dalam perjanjian lama. Tentunya ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita agar kita lebih dapat mengenal kebenarannya. Baik, saya bacakan dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2, bulan inilah yang menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jamaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jamaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit.
Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut dan pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ayat terakhir 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Sekali lagi, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca nats bagaimana Paskah pertama di Perjanjian Lama itu diadakan, yaitu pada waktu tulah yang terakhir dijatuhkan oleh Tuhan kepada orang-orang Mesir yang menahan mereka untuk tidak keluar dari tanah Mesir, karena Mesir sangat diuntungkan dengan tenaga-tenaga orang-orang Israel yang dijadikan budak. Tetapi sebaliknya, bangsa Israel merintih di hadapan Tuhan. Mereka berteriak karena perbudakan itu. Nah, ini sebuah gambaran yang kita genapi pada masa-masa sekarang ini, bagaimana Mesir melambangkan kehidupan perbudakan atau perbudakan oleh dosa, dan Tuhan ingin membawa kita keluar dari tanah Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian. Dan pada tulah yang terakhir, Tuhan memerintahkan supaya umat Israel membuat satu ritual, upacara, ya, sesuatu yang Tuhan perintahkan, menyembelih domba jantan yang masih muda, yang berumur setahun, lalu darahnya itu ditaruh di ambang kedua pintu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita melihat mengenai hari-hari raya orang Israel. Ada beberapa hari raya orang Israel supaya kita dapat mengerti dengan lebih runut dan lebih komprehensif mengenai perayaan Paskah itu. Kita mengkaitkan dengan hari-hari raya orang Israel. Seperti kita di Indonesia ada hari raya yang diperingati, yang dijadikan hari libur. Nah, kita lihat hari-hari raya di Israel. Ada yang mengatakan 10, tapi saya mengambil 7. Sebetulnya hanya ada 3 yang lebih penting. Tetapi okelah, kita akan melihat ke-7 hari-hari raya orang Israel yang kita dapatkan di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-23. Apabila Bapak Ibu membawa Alkitab, Bapak Ibu bisa membuka dalam kitab Imamat dalam Perjanjian Lama. Perayaan yang pertama adalah Paskah. Dalam ayat yang kelima, sengaja saya tidak membacakannya karena memakan waktu yang cukup panjang nanti dengan waktu kita yang sangat-sangat terbatas. Jadi ayat 5 berbicara perintah yang harus dilakukan oleh umat Israel oleh Tuhan, yaitu Paskah. Yang kedua, hari raya roti tak beragi yang terdapat dalam ayat ke-6. Dan yang ketiga, hari raya buah sulung ayat 10 dan 11. Dan yang keempat, hari raya Pentakosta, itu ada jatuh 50 hari setelah Paskah, saudara. Jadi ini ada maknanya nanti. Yang kelima, hari raya meniup serunai, ya, atau terompet, ayat yang ke-24. Dan yang ke-6, hari raya pendamaian, terdapat dalam ayat yang ke-27. Dan yang
7 adalah hari raya tabernakel atau pondok daun yang terdapat dalam ayat yang ke-34. Tentu semua hari raya yang saya cantumkan ini ada sesuatu yang tersirat, yang luar biasa. Nah, bab itu kita patut mengerti dan mempelajari mengenai hari-hari raya orang Israel. Karena kita hanya fokus kepada Paskah, jadi saya hanya akan berbicara tentang Paskah. Oke, kita lihat mengapa hari raya itu harus diadakan. Ya, kalau kita lihat dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat 2 dikatakan demikian, berbicaralah orang-orang Israel. Berbicara kepada orang-orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Ya, jadi berikut tadi disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi setelah bangsa Israel berada di tanah Mesir sekurang lebih 430 tahun, mereka seperti kehilangan pengenalan kepada Tuhan. Dan Musa yang dipanggil oleh Tuhan, Musa yang dipilih sebagai wakil kekuasaan dari Tuhan, maka Musa mendapat wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang Israel dan membawa orang-orang Israel untuk mengenal Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Musa menjadikan God for everybody. Tuhan untuk bangsa Israel. Setiap orang Israel wajib mengenalnya. Sebab itu Tuhan memberikan satu perintah untuk mengadakan sebuah perayaan-perayaan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Baik, mari kita akan melihat terjemahan yang lain supaya kita dapat lebih mengerti maksud Tuhan kepada bangsa Israel, mengapa mereka harus merayakan hari-hari raya itu. Saya membaca dalam bahasa Inggris, ya. Speak to the Israelites, ya, and say to them, these are my appointed festival, the appointed festivals of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies. Nah, saudara, menarik ya, katakan kepada orang-orang Israel dan katakan kepada mereka, these are my appointed festival. Ini ketetapan hari-hari raya, ya. Katanya Tuhan, the appointed katanya, ketetapan festival atau perayaan-perayaan ini of the Lord, which you are to proclaim, di mana kamu menyatakan, memproklamasikan sebagai sacred assemblies, saudara. Nah, menyatakan sebagai umat, kalau saya terjemahkan dengan bebas, sebagai kumpulan atau jemaat atau umat yang kudus. Tetapi rupanya ada pengertian yang berlain mengenai sacred assemblies ini. Oke, saya mencoba melihat apa arti sacred assemblies ini. Di dalam perjanjian, in the Old Testament, ya, di dalam perjanjian lama, ini adalah sebuah arti alkitabiah yang mana Israel dan gereja melalui berabad-abad has experienced, katanya, telah mengalami renewal, spiritual renewal, atau sebuah kebangunan rohani melalui a special season, melalui waktu yang spesial itu, of confession, sebuah dari pengakuan dan rekomitmen, dan membuat komitmen ulang to the Lord, kepada Tuhan and His divine purpose. Kata the sacred assembly tadi adalah berarti adalah untuk sebuah pengakuan dan pengulangan komitmen kepada Tuhan dan maksud ilahinya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan mengenai the secret assemblies atau
perayaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan tadi. Ada maksudnya supaya orang Israel itu dengan hatinya, dengan kedalaman imannya membuat pengakuan dan komitmen ulang kepada Tuhan dan kepada maksud ilahinya. Nah, itulah maksud hari-hari raya itu diadakan di bangsa Israel. Nah, lalu kita akan mencoba melihat di dalam perjanjian baru, karena ini dalam perjanjian lama yang diperintahkan oleh Tuhan bagi orang Israel. Lalu kita melihat perjanjian baru dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, sebelum saya lanjutkan ayat yang selanjutnya, saya mengatakan setelah Kristus lahir dan menggenapi hukum Taurat, maka bagi orang Israel yang sudah percaya, bagi kita yang percaya kepada Kristus, tidak lagi memperingati hari-hari yang tadi kita sudah mengenalnya. Nah, ayat 17, semuanya itu hanyalah bayangan. Karena apa? Semua hari raya yang tadinya ditetapkan oleh Tuhan itu merupakan simbolisme atau bayangan yang digenapi Yesus Kristus pada waktu ia datang ke dalam dunia. Ya, hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru oleh Kristus, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, jadi perjanjian lama juga berbicara mengenai Kristus sebagai pusat. Ya. Kristus itu atau Yesus Kristus Mesias itu sebagai pusat. Jadi perjanjian lama itu hanya bayang-bayang yang menunjukkan tentang Kristus dalam penggenapannya di dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita orang Israel merayakan Paskah dalam perjanjian lama, maka itu merupakan bayang-bayang yang akan digenapi oleh Yesus sendiri yang datang sebagai manusia, sebagai anak domba Allah yang berkorban bagi orang-orang berdosa. Ia rela mati di atas kayu salib. Darahnya menyucikan kita dari dosa dan kutuk dosa. Nah, saudara, karena kata Paskah juga artinya dalam tulisan perjanjian lama ditulis dengan Pesak. Nah, saudara, yang artinya melewati. Melewati apa? Karena pada malam itu Tuhan tidak mendatangkan tulah yang terakhir. Setiap anak sulung atau setiap anak dari binatang itu yang sulung akan dimatikan, akan dibunuh oleh Tuhan. Tetapi orang Israel yang telah menaruh darah dari korban anak domba tadi, maka akan dilalui, akan dilewati dari maut itu. Nah, saudara, yang akhirnya nanti kemudian Raja Mesir yaitu Firaun melepaskan bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian. Nah, jadi itu kembali hanya bayang-bayang yang wujudnya ialah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Paskah, Passover, melewati, bukan Easter, saudara. Memang kemudian dalam perkembangannya orang menyebut Paskah dengan Easter, tapi saya lebih senang dengan menyebutkan kata Passover, ya, atau Paskah itu. Nah, walaupun ada upaya-upaya membelokkan kebenaran, misalnya Paskah itu disimbolkan dengan kelinci, ya, dan sebagainya gitu. Kalau Natal itu dengan Santa Claus, padahal itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, saudara, kita kembali mengenai Paskah itu sendiri. Paskah itu hanya merupakan sebuah gambaran yang digenapkan oleh Kristus, Yesus yang melewati kita. Kita akan
lewatkan dari maut, hukuman maut. Karena darahnya kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan dibawa kepada tanah perjanjian. Oke, kapan Paskah itu dirayakan, saudara? Ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, jadi Paskah itu sudah dibuat ketetapan kapannya secara definitif, saudara. Nah, jadi sudah betul-betul jelas, kita tidak menerka-nerka, tidak menafsir-menafsir kapan Paskah itu akan tiba. Tetapi kalau Natal tidak ada sebuah penanggalan yang definitif ya. Kapan Natal, lalu banyak penafsir yang kemudian tadinya ada silang pendapat dan sekarang ini lebih mengerucut dan menetapkan bulan Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia berdasarkan baik data-data yang terambil di luar Alkitab. Nah, saudara yang dikasih, data tadi dicocokkan dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau Paskah secara apa? Secara eksplisit, saudara ya, secara tertulis, tersurat itu ada di dalam firman Tuhan. Tidak tersirat. Kalau Natal masih berbentuk tersirat karena tidak ada penanggalan yang definitif. Nah, dikatakan bulan inilah, bulan apa saudara ya? Nah, kita lihat bahwa Paskah itu dimulai pada tanggal 15 dan diakhiri dengan tanggal 21. Bagi orang Yahudi yang reformis dikatakan, atau di luar Israel, dan di antara orang Yahudi reformasi tanggal 22, hanya beda 1 hari. Dan bulan Nisan itu dalam penanggalan kita sekarang adalah antara Maret atau April. Mengapa ini bisa terjadi? Karena orang Israel menggunakan tahun lunar, ya seperti orang Tionghoa yang 1 bulan itu pasti 30 hari. Tapi kita kan sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau dalam tahun ini bahwa Paskah yang kita akan peringati jatuh di awal April. Nah, tepat saudara ya, jadi ini seperti orang Yahudi juga merayakannya. Nah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Jadi kita merayakan mengenai Paskah, mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi setiap tahun dengan pasti kita pasti menunjuk pada hari yang definitif akan jatuh pada bulan Maret atau April. Nah, itulah waktu ya, waktu Paskah itu diadakan. Kalau bagi orang Yahudi di bulan Nisan tadi ya, mereka merayakan Paskah, keluarnya mereka, memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Lalu ritual Paskah, karena ini perayaan ada ritualnya. Apa saja? Ayat 3 hingga 6. Katakanlah kepada segenap jamaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi ini hukumnya wajib, tidak boleh yang namanya orang Israel tidak mengadakan ya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak boleh yang betina, saudara ya. Tidak bercela, tidak boleh yang cacat. Berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing. 6. Kamu harus ya, ini sudah dipersiapkan setahun sebelumnya. Harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi ritualnya yang utama, yang terbesar mereka adalah menyembelih domba.
Kemudian darahnya tadi dioleskan di ambang pintu, menunjukkan kegenapannya dalam perjanjian baru. Darah Yesus yang menyelamatkan kita dari maut, dari dosa. Nah saudara, tanpa darah Kristus tidak ada keselamatan. Tanpa darah Yesus tidak ada penghapusan dosa. Saudara, hanya darah. Kalau Anda dan saya mau melewati hukuman maut itu, maka Anda dan saya wajib, dan darah Yesus itu harus menjadikan sesuatu yang paling penting di dalam Paskah itu. Nah, puji Tuhan, itulah ritual yang ada di dalam Paskah. Mereka menyembelih anak domba yang tidak bercacat, yang belum berumur lebih dari setahun. Lalu mereka berkumpul bersama-sama untuk memperingati, merayakan perayaan itu. Nah, lalu kita lihat yang selanjutnya, makna Paskah. Tentu perayaan-perayaan itu punya arti, punya makna. Nah, kita ingin melihat dari perayaan yang pertama kali, karena tadi merupakan bayang-bayang, simbolisme yang digenapi oleh Kristus. Makna Paskah ayat 7 hingga 8. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. 8. Dagingnya harus dimakan pada malam itu juga dan dipanggang. Mereka harus makan dengan apa? Roti yang tidak beraragi dan sayur beserta sayur pahit. Nah, tentu ini apa yang dilakukan dalam makanan yang harus mereka makan. Ada arti, ada maknanya. Selain mereka menyembelih domba, lalu darahnya dioleskan pada ambang pintu, lalu dagingnya dimakan bersama-sama. Ada hal yang lain, yaitu mereka makan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Apa artinya, saudara? Artinya untuk mengingatkan bangsa Israel tentang penderitaan sewaktu mereka berada di tanah Mesir. Nah saudara, mereka itu susah hidupnya. Oleh sebab itu, untuk mengingat penderitaan orang Israel, maka Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk makan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah itu supaya mereka mengingat. Dulu mereka hidup susah dalam perbudakan di tanah Mesir. Dulu mereka begitu sengsara waktu mereka tertindas dalam perbudakan di negeri Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama dengan kita, ya. Dulu kita ini juga tanpa Kristus menderita, tetapi kita diingatkan oleh karena Paskah, kematian Yesus itu, maka kita dibawa kepada satu janji-janji Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan, menikmati rahmat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, persiapkan hatimu. Biarlah Paskah tahun ini Paskah yang spesial, Paskah yang khusus buat kita, sehingga kita betul-betul akan mendapatkan sesuatu di dalam perayaan Paskah pada minggu-minggu depan ini. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menangkap ini, maka kita akan memasuki Paskah ini dengan hati yang luar biasa, dengan sebuah penghormatan kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas korbannya yang diberikan kepada kita. Dan itu pun perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu wajib untuk dilakukan. Nah, kita bersyukur kita tidak lagi mengadakan perayaan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa? Semuanya itu hanya bayang-bayang yang digenapi oleh Kristus. Ayat yang terakhir,
Kolose pasal 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Puji Tuhan. Semuanya ini, Paulus mengatakan semuanya itu yaitu perayaan-perayaan tadi hanya bayangan saja. Dari apa yang harus datang, harus digenapi oleh Kristus, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi dalam kehidupan Kristen, dalam event-event Kristen, perayaan Kristen, maka kita tidak boleh menyampingkan bahwa Kristus harus menjadi fokus yang ditinggikan, yang disembah dan dimuliakan. Sebab dialah Tuhan atas segala Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Marilah kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Sehingga kita akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua perayaan harus berpusat kepada Kristus. Karena semua perayaan-perayaan dalam perjanjian lama tadi hanya bayang-bayang yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Kita merayakan untuk apa, saudara? Supaya tadi disebutkan kita ada komitmen, pengakuan, rekomitmen kepada Tuhan dan maksud Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, mengundang Tuhan, minta rahmat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami akan memasuki Minggu Paskah. Kami sudah mengerti lebih baik lagi pemahaman kami tentang Paskah. Tuhan memberkati kami semua. Tolonglah kami supaya kami akan merayakan Paskah dengan cara yang berbeda. Hanya berfokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu atas kehidupan kami. Sehingga kami akan bertumbuh oleh firman. Kami diubahkan oleh firman. Kami dimerdekakan. Dan kami mengalami sebuah terobosan oleh karena firman itu. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada ujung ibadah pada pagi hari ini kita akan mendengar pengumuman. Yang pertama, kita diberi kesempatan, diberi kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ada fasilitas di mana Bapak Ibu bisa memberi, dan saya sangat terharu. Saya akan menceritakan sedikit saja. Ada seorang nenek yang hidupnya sangat-sangat di bawah secara ekonomi, tetapi dia selalu kumpulkan kolektornya dan dititipkan kepada seseorang yang kemudian dititipkan juga kepada istri saya. Waktu ada beberapa amplop, saudara, waktu kami buka, kami sedikit terperana, kagum. Karena nenek yang secara ekonomi ini patut dikasihani. Tapi dia memberi sebagai wujud cintanya, yaitu persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita patut belajar dari nenek itu. Kalau kita tidak pernah atau pelit untuk memberi. Tuhan memberkati. Yang kedua, khotbah minggu depan saya masih akan berbicara tentang Paskah dengan lebih mengerucut supaya Anda dipersiapkan dan Anda mengalami sesuatu yang berkat yang besar melalui Paskah ini. Yang selanjutnya adalah kita masih beribadah juga secara online. Saya sambil menunggu waktu yang tepat kita mulai lagi secara onsite. Demikian pengumuman dari kami. Pemuritan dan kelompok sel sudah berjalan melalui media virtual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir daripada ibadah ini, mari kita mintakan berkat Tuhan.
turun atas kita, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu hidup. Tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita kesasar. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Sebab itu mintakanlah rahmat dan berkat Tuhan kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang kami lakukan pada minggu ini. Tuhan mengenal kami, mengenal hati kami, mengenal iman kami, mengenal keperluan kami. Tuhan, lawatlah kami supaya kami senantiasa dipelihara, diberkati oleh Tuhan, dituntun supaya kami lebih mengasihi-Mu. Berkatilah kehidupan kami, kesehatan kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan godaan, serta panah-panah api si jahat yang mencoba menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, lindungi kami dari semuanya itu. Bawalah kami semakin dekat kepada Tuhan. Berkati usaha kami, berkati masa depan kami, berkati apa yang kami butuhkan. Tuhan, Engkau yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, buka hatimu dan angkat tanganmu, dan dengarkanlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Berbicaralah Tuhan kepada umat Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa, anugerah, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan tinggal bersama kita hingga Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.